Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mam semua, apa kabar? Hari ini aku lagi mau bikin nasi bogana. Ini adalah hidangan lezat khas Keraton Cirebon yang merupakan nasi gurih dibungkus dengan daun pisang dan ditambah dengan berbagai macam lauk. Untuk moms yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya karena saya akan banyak bagi-bagi resep masakan Indonesia. Kita membutuhkan 5 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1 jari telunjuk kunyit, 1 ruas jari lengkuas, 1 batang serai, 4 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam. Kita juga membutuhkan 250 gram ayam file, 100 gram udang yang sudah dikupas. Untuk nasi, kita gunakan 750 gram beras dan 1 butir kelapa. Pertama-tama kita akan geprek serai dan juga lengkuas, lalu kita siapkan santan 1,5 liter. Kita masukkan santan ke dalam wajan. Kita masukkan juga serai, salam, daun jeruk, serta lengkuas. Kita masukkan juga berasnya. Pastikan berasnya itu bisa terendam. Tinggi santan kurang lebih 2 cm di atas permukaan beras. Selanjutnya kita sisihkan 5 sendok sayur santan yang akan kita gunakan untuk memasak ayam dan udang. Sekarang kita aroni hingga santannya sat. Selanjutnya kita akan marinasi ayam dan udang. Kita berikan perasan jeruk nipis. Kita tambahkan juga garam. Lalu kita biarkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, kita akan cuci bersih ayam dan udang dan sisihkan. Selanjutnya kunyit akan kita iris-iris dan kita goreng hingga wangi. Dan setelah itu kita akan angkat dan selanjutnya kita akan haluskan bawang putih dan bawang merah hingga bawangnya halus seperti ini ya mams. Nah, kita siap untuk menumis bumbu halus. Kita panaskan minyak. Lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan. Masukkan juga kunyit setelah bumbu halusnya wangi. Dan selanjutnya kita masukkan juga garam serta ketumbar. Setelah ini kita tumis hingga bumbunya benar-benar masak dan wangi agar nanti aromanya semakin enak. Masukkan 5 sendok sayur santan dan masukkan juga ayam serta udang. Nah, ini kita gunakan santan yang tadi kita sisihkan agar ayam dan udangnya lebih cepat matang. Nah, mams, ini ayam dan udangnya sudah matang. Kita akan masukkan ke dalam aronan beras yang santannya sudah sat. Oke, kita masukkan lalu kita akan aduk agar ayam serta udangnya merata. Sembari kita juga tes rasa. Kalau kurang, kita akan campurkan garam dengan air. Lalu air garamnya kita tuangkan ke dalam aronan beras dan kita aduk agar merata. Setelah itu, kita akan diamkan selama 40 menit agar berasnya mengembang. Setelah 40 menit, kita akan kukus ke dalam kukusan. Biarkan kukusannya itu panas dulu ya mams, airnya mendidih. Lalu kita masukkan nasi dan kita kukus hingga matang kurang lebih 45-60 menit. Nah, ini sudah matang, kita bisa angkat dan sisihkan. Kita akan segera membuat lauk pauknya. Untuk membuat telur balado, kita membutuhkan 30 buah cabai merah, 6 siung bawang merah, 1 buah tomat, 6 butir telur yang sudah kita rebus. Selanjutnya kita akan haluskan cabai serta tomat hingga cabai merah serta tomatnya halus seperti ini. Bawang merah akan kita iris-iris saja, lalu kita akan tumis hingga wangi. Lalu kita masukkan cabai merah serta tomat yang sudah halus tadi dan akan kita tumis hingga matang. Nah, kalau sudah matang, kita bisa masukkan telur yang sudah kita rebus dan sudah kita kupas. Tinggal kita aduk saja hingga merata. Sekarang kita akan membuat tumis buncis. Kita membutuhkan 250 gram buncis, 1 sendok teh garam, setengah buah gula jawa, setengah sendok teh penyedap rasa, 8 buah cabai hijau besar, 5 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 2 sendok makan tauco.
Nah, buncisnya bisa diganti dengan kacang panjang dan ini kita iris ya mams. Sementara bawang putih juga kita iris, begitu juga bawang merah dan kita akan tumis hingga wangi. Selanjutnya kita bisa masukkan juga gula jawa serta garam. Dan kita masukkan juga buncis setelah bumbunya masak. Selanjutnya kita masukkan cabai hijau besar, penyedap rasa, dan masukkan juga tauco sekitar 1 sendok hingga 2 sendok makan. Tambahkan juga sedikit air. Nah, setelah buncisnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan. Sekarang kita akan membuat opor ayam. Kita membutuhkan setengah ekor ayam, 5 butir kemiri, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh ketumbar, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah buah gula jawa, 1 batang serai, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari lengkuas, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Kita juga membutuhkan setengah buah kelapa. Nah, sekarang kita akan haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, masukkan juga ketumbar serta lada. Setelah itu bumbunya akan kita haluskan hingga bumbunya halus seperti ini, lalu akan kita sisihkan dulu. Sementara kita akan mulai menggeprek bumbu-bumbu lainnya, yaitu serai serta lengkuas. Nah, sekarang kita akan menumis bumbu halusnya. Kita panaskan minyak, masukkan bumbu halus dan tumis hingga wangi. Masukkan serai, lengkuas, salam, dan daun jeruk. Setelah bumbunya matang dan tercampur merata, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu kita akan masukkan juga santan yang sudah kita peras. Kurang lebih santannya sekitar 1,5 liter. Dan kita masukkan juga gula jawa. Sambil dites rasa ya mams, jika garamnya kurang bisa ditambahkan sesuai selera. Nah, ini kita bisa angkat setelah sat dan lalu akan kita suir-suir. Selanjutnya kita akan membuat tempe orak-arik. Kita membutuhkan 200 gram tempe, 100 gram kacang tanah, 250 gram teri, 4 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 8 buah cabai merah, 1 ruas jari lengkuas, 2 lembar daun salam. Kita juga membutuhkan setengah buah gula jawa. Oke, kita akan mulai membuat tempe orak-arik. Kita ulek dulu cabai merahnya. Kita juga goreng tempe hingga matang. Angkat dan sisihkan setelah matang. Lalu kita akan juga goreng kacang tanah. Ini juga kita goreng semuanya hingga matang. Kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya teri juga akan kita goreng. Jadi semua bahan-bahannya akan kita goreng hingga matang ya mams. Nah, ini semuanya udah kita goreng, tinggal kita mengolah bumbu-bumbunya. Yaitu kita mulai dengan menumis bawang putih yang sudah kita iris. Begitu juga bawang merah yang sudah kita iris. Dan kita masukkan salam serta lengkuas. Setelah wangi, kita bisa masukkan cabai merah yang sudah kita ulek halus. Tambahkan penyedap rasa sesuai selera. Lalu masukkan gula jawa. Nah, setelah kita tumis hingga matang, kita bisa masukkan tempe, kacang tanah, serta teri. Kita bisa matikan kompornya. Kita aduk agar bumbu serta tempe, kacang tanah, dan terinya bisa tercampur merata. Oke, sekarang orak-arik tempenya pun juga sudah matang dan kita bisa angkat dan kita akan mulai untuk penyajiannya. Untuk penyajiannya, nasi bogana menggunakan daun pisang yang dikelilingi dengan berbagai macam lauk pauk. Nah, ini dia nasi bogana khas dari Cirebon. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Happy terus ya mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.